sejak pandemi kita pasti sering ya yang namanya ngikutin ibadah online, ya kan? Pasti dong ya. Kayaknya udah gak asing lagi Bapak Ibu Saudara sekalian sama yang namanya ibadah online yuk, YouTube aja yuk gitu. Nah sebenarnya gak cuma ibadah sih ya, banyak pertemuan-pertemuan lain yang memang gara-gara pandemi, gara-gara COVID itu semuanya serba online. Nah di awal-awal kita ketika transisi dari biasanya tatap muka lalu kemudian jadinya online itu pergolakan juga. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami yang namanya krisis. Krisis artinya itu bukan yang dar-der-dor terjadi suatu, bukan. Tapi pasti kita merasa sangat tidak nyaman dengan perubahan dari pernah offline, udah lama, udah dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita offline, tahu-tahu gara-gara COVID jadi online. Gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada ketidaknyamanan. Setelah itu 2 tahun lebih COVID dan harus online, kita akhirnya jadi mau gak mau merasa nyaman. Tidak hanya ibadah, tapi pertemuan-pertemuan lainnya, meeting, lalu kemudian ada sekolah juga. Anak-anak awal-awalnya merasa sebuah tantangan yang baru dari pertemuan offline jadi online gitu. Nah kalau ditanya ada gak sih perbedaan secara psikologis antara pertemuan online maupun offline? Tentu saja ada. Tapi coba kita telaah satu persatu nih Bapak Ibu Saudara ya. Kalau pertemuan offline itu sendiri, pertemuan yang memang kalau dipikir-pikir kelebihannya apa? Ayo saya coba bantu jawab ya. Kalau kelebihannya sudah pasti kita hadir, datang bareng nih, offline nih ya. Datang bareng, ketemu sama-sama tatap muka, bisa salaman, berjabat tangan, lalu kemudian juga bisa seru-seruan bareng, ketawa. Itu terjadi apa? Interaksi 2 arah Bapak Ibu. Interaksi 2 arah. Ketika tiba-tiba jadi online, interaksi itu bisa dikatakan jauh berkurang, bahkan hilang. Seperti itu. Lalu kelebihan dari offline, pertemuan offline atau kita sering dengar istilahnya adalah on-site gitu ya. Kelebihannya selain terjadi interaksi 2 arah itu terasa lebih hidup. Karena ada gairah di dalamnya, ada semangat seperti itu ya, ada spiritnya, terasa vibes-nya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang vibes-nya mana? Nah itu terasa on-site dan offline ya. Bisa melihat gestur dan ekspresi dari lawan bicara yang ada di sekitar kita. Termasuk dalam hal ibadah offline. Bapak Ibu Saudara kan kalau worship leadernya nyanyi gitu ya, dan kanan kiri kita jemaat tepuk tangan, semangat gitu, lompat-lompat. Sedangkan kita diem aja, kita berasa kayak beda sendiri. Nah oleh karena itu kita jadi terbawa auranya ke sana, terbawa suasananya ke sana gitu. Lalu kemudian di dalam kegiatan tatap muka atau offline itu sendiri, yang tadi saya katakan kita bisa melihat ekspresi dan gestur sehingga kita bisa meminimalisasi yang namanya kesalahan persepsi atau miskomunikasi gitu ya. Karena kita bisa langsung melakukan konfirmasi saat itu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya tidak usah kita bicara tentang ibadah dulu deh, pertemuan biasa ketemu sama guru di sekolah, sama dosen di kampus, sama teman bisnis di dalam meeting. Ketika itu terjadi pertemuan secara nyata, secara offline, maka ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti, kita bisa langsung tanya kepada yang bersangkutan, mengkonfirmasi yang terjadi. Seperti itu. Lalu kemudian ketika terjadi situasi offline, kita bisa merasakan emosi yang terjadi di dalam pertemuan tersebut. Apakah dalam ibadah itu lagu-lagunya penuh sukacita, kita bisa merasakan sebuah hadirat Tuhan, lalu kemudian kita bisa merasakan bagaimana situasi rekan-rekan dan jemaat yang lain, kita bisa merasakan emosinya melalui apa? Jabat tangan, senyuman, gestur dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti saya di sini menyatakan bahwa ibadah online pun tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, tidak ya. Lagi-lagi hadirat Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Namun yang nanti kita mau bahas adalah keefektifan dari sebuah pertemuan online maupun offline. Lalu kelemahannya apa sih sebetulnya kalau pertemuan offline? Kelemahannya adalah lebih repot persiapannya. Pasti lebih siapin kursi, siapin segala macam, orang yang terima tamu dan lain sebagainya. Itu kalau di setting ibadah. Lalu kemudian
harus meluangkan waktu lebih banyak karena melewati sebuah perjalanan dari rumah ke suatu tempat. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan bahas mengenai pertemuan online. Dalam hal ini ibadah. Ya, kelebihannya apa? Tentu lebih praktis. Karena kita nggak usah pikir-pikir untuk siapin baju secara lengkap. Kadang-kadang kita kalau pertemuan online itu atasan doang yang diganti gitu ya. Bawahnya enggak. Nah, udah di depan layar aja. Atau bahkan kalau kegiatan ibadah streaming YouTube, kita nggak perlu kelihatan juga menggunakan pakaian rapi. Tidak ada persiapan khusus untuk kostum kita. Karena kita hanya menonton. Seperti itu. Yang kedua, mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun. Asalkan koneksinya terjamin, koneksi internetnya. Nah, mengenai koneksi internet ini lagi-lagi bisa menjadi kekurangan juga, kelemahan dari pertemuan online. Lalu berikutnya, di dalam pertemuan-pertemuan online ini ada banyak fitur yang dapat digunakan karena kemajuan teknologi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi sehingga bisa jadi juga menjadi sesuatu yang menarik bagi kita-kita yang ikut dalam ibadah atau pertemuan online tadi. Lalu berikutnya, kelemahannya apa sih sebetulnya kelemahannya? Ada nggak? Tentu saja jauh lebih banyak. Pertama, koneksi tadi yang saya sampaikan. Koneksi internet ya. Yang kedua, komunikasi yang terjadi hanya satu arah sifatnya. Ketika streaming YouTube, karena tidak mungkin ibadah online yang dilakukan itu ibadah seperti pertemuan online meeting yang bisa kita open mic. Itu akan mengganggu jalannya ibadah ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Seminar yang dilakukan onsite dan online sangat berbeda tentunya. Ketika onsite kita mungkin bisa saja langsung interupsi, angkat tangan dan bertanya saat itu. Tapi kalau online bisa jadi kalau webinar atau seminarnya itu dihadiri oleh khalayak ramai, kita seringkali dimatikan tuh, dinonaktifkan mikrofonnya sehingga kita tidak bisa membuka kecuali diberikan izin oleh yang memegang akses Zoom tersebut, platform Zoom tersebut. Nah, ada keterbatasan-keterbatasan dalam komunikasi ketika suatu pertemuan, dalam hal ini ibadah dilakukan secara online. Lalu kemudian kehilangan gestur, kita bisa melihat gestur, ekspresi dari orang-orang di sekitar kita. Bayangkan pasti Bapak Ibu Saudara sekalian merasakan yang namanya ibadah online di rumah ya. Nyanyi sendiri di rumah gitu, kanan kiri belum tentu ikut nyanyi, bahkan di kamar aja kita hanya menatap layar TV atau laptop atau bahkan handphone. Seperti itu. Rasanya jelas beda sekali dengan yang dilakukan secara onsite atau offline. Seperti itu. Lalu bisa jadi juga pertemuan-pertemuan online itu bisa menimbulkan mispersepsi. Kenapa? Karena tadi itu komunikasinya hanya satu arah. Nah, kalau ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kita tuh banyak sekali ya. Ada waski, lalu kemudian ada ibadah pemuda, ada lagi ibadah umum, lalu ada lagi pertemuan-pertemuan lainnya. Bisa jadi dalam pertemuan-pertemuan itu sebenarnya kalau dilakukan secara onsite atau offline, kita dipersilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Namun kadang-kadang karena situasinya harus di-online-kan, akibatnya memang kita terbatas ruang, waktu, dan kesempatan untuk bisa mengkonfirmasi atau memberikan pertanyaan. Seperti itu. Lalu kemudian ini yang sering kali terjadi. Yang sering kali terjadi ketika ibadah itu dilakukan secara online apa? Jemaat sering kali kehilangan fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Ibadah online yang ada di dalam gereja yang sedang siaran tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan jemaatnya yang ada di rumah yang lagi nonton. Jemaat di rumah ketika lagi mau nonton serius, tahu-tahu ada yang ketok-ketok pintu di bawah. Paket misalnya gitu ya. Kita jadi kehilangan fokus. Tapi kalau misalnya itu dilakukan secara secara onsite, kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Mau datang tukang paket kek, mau datang tukang air kek, mau ada tetangga kita ketok-ketok kek. Kita nggak tahu, kita hanya fokus di tempat ibadah. Nah, itu yang saya katakan kelemahan dari ibadah online. Seperti itu. Dan kurang interaksi tadi menyebabkan keterampilan sosialnya juga jadi kurang terbangun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya anak yang masih bersekolah dan masih berkuliah gitu ya, sekolah atau kuliah, dan kemarin sempat mengalami yang namanya sekolah itu secara online,
pasti Bapak Ibu bisa melihat dan menanyakan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Gimana rasanya? Bosen, gak nyaman. Dan semakin berkurang waktu untuk mereka melatih keterampilan sosial dengan lingkungannya. Akibatnya apa? Ketika sekarang berubah masuk ke dalam pertemuan onsite lagi, tidak sedikit saya menemukan juga kasus-kasus di sekolah dan klien juga saya ada di mana mereka menjadi minder, menjadi kurang terasa keterampilan untuk berani mengungkapkan pikiran dan perasaan, berpendapat. Itu artinya keterampilan sosialnya menjadi lebih terbatas, dibatasi karena adanya pertemuan-pertemuan online selama ini. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian karena keterampilan sosialnya kurang terbangun, jadi terbatas sehingga empatinya pun berpengaruh. Menjadi kurang terbangun juga. Seperti itu. Ya, ditambah tadi hilang fokus, kita awalnya streaming pakai handphone, ujung-ujungnya kita scroll yang lain, lihat tayangan yang lain, mungkin lihat shopping online dan lain sebagainya. Atau ada iklan mungkin yang suka muncul pop up gitu di dalam screen kita tertarik untuk melihatnya, sehingga sangat membuyarkan fokus kita dalam beribadah. Seperti itu, ya. Lalu berikutnya, ketika pertemuan itu tidak terjadi secara bersama-sama, kurang yang namanya attachment Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau pertemuan onsite kita bisa berjabat tangan, bisa bertemu dengan jemaat-jemaat lain, bisa saling sharing, saling menguatkan. Namun ketika itu terjadi secara online, lagi-lagi menguatkan tentu saja bisa, tapi tetap terbatas. Via telepon, via WhatsApp, video call, dan itu tidak ada attachment. Attachment itu bisa berupa ya jabat tangan tadi, ada sentuhan fisik dan lain sebagainya, ya mendengarkan cerita secara langsung. Dan hal seperti itu ketika makin berkurang itu menyebabkan ya tadi itu keterampilan kita dalam lingkungan sosial, keterampilan sosial kita berempati itu menjadi juga ikut berkurang. Lalu kemudian ketika itu tidak ada, pertemuan itu tidak ada, si individu ini sendiri merasa bahwa dirinya menjadi kurang ada diterima. Seperti itu ya. Karena penerimaan itu perlu yang namanya pertemuan fisik, diterima secara fisik dan lain sebagainya. Artinya ada kehadiran fisiknya. Lalu kemudian bisa dikatakan secara psikologis ya efisien memang, tapi dampaknya tidak efektif, kurang efektif. Hal paling simpel karena tadi tidak fokus dan lain sebagainya, kehilangan konsentrasi menjadikan apa yang disampaikan oleh narasumber, disampaikan oleh pembicara, pendeta dan sebagainya, pengkhotbah itu menjadikan tidak mudah diserap dengan baik. Namun ketika ada di dalam pertemuan offline itu menjadi lebih fokus dan kita bisa menyerap firman Tuhan menjadi lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mengundang kita semua, kita lebih banyak yuk menghadiri pertemuan tatap muka karena itu akan membangun diri kita, membangun relasi kita dengan sesama, karena hidup ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan Tuhan saja semata, tapi kita perlu sharekan juga relasi kita perlu bangun juga dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga terberkati, Tuhan Yesus memberkati.